Belajar bareng Kak Handi tentang rangkuman materi tema 1 kelas 5 organ gerak hewan dan manusia. Muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita fokus membahas tentang paragraf, gagasan pokok atau ide pokok, kemudian mencoba menceritakan dan menyusun sebuah gambar. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok. Penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Bagian-bagian yang menyusun paragraf adalah kalimat utama, kalimat penjelas. Sedangkan ide pokok adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Ide pokok merupakan kalimat yang bersifat umum, kemudian bisa dijelaskan melalui kalimat penjelas yang lebih khusus, sehingga bacaan akan lebih runtut. Contoh ide pokok yang paling mudah kita temukan adalah dari buku, novel, artikel, hingga sebuah berita. Keempat hal tersebut dapat pada dasarnya dibangun dengan berbagai ide pokok di setiap paragrafnya. Misalnya, ketika kamu membaca sebuah berita, kamu akan mendapatkan bagian terpenting dari setiap paragraf. Bagian terpenting tersebut biasa disebut dengan istilah ide pokok atau seringkali juga dikatakan sebagai gagasan utama. Berikut ciri-ciri ide pokok. Ciri-ciri ide pokok akan membantu kamu dalam menentukan ide pokok pada saat membaca. Contoh soal ide pokok adalah sebagai berikut. Satu, mengandung pokok persoalan atau inti permasalahan. 2. Inti permasalahan disebutkan secara gamblang pada kalimat umum atau kalimat utama. Yang ketiga, memiliki pernyataan penjelas atau pendukung. Dan yang keempat adalah pernyataan pendukung disebutkan dalam kalimat khusus atau penjelas. Mari kita simak dan pahami contoh mencari ide pokok dalam sebuah bacaan. Sudahkah kalian siap anak-anak? Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca judul dan keseluruhan bacaan paragraf secara cepat dan teliti. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Dan yang ketiga adalah baca kalimat demi kalimat sampai akhirnya menemukan ide pokok paragraf. Yang keempat, setelah menemukan gagasan pokok, kemudian baca cepat paragraf berikutnya. Dari keempat cara menentukan ide pokok ini, kita harus lebih teliti, atau jika sudah membaca dari awal sampai akhir belum juga menemukan, maka diberi garis bawah dari bacaan tersebut supaya ketika membaca ulang kamu akan lebih memahami mana yang disebut dengan ide pokok tersebut. Contoh menentukan ide pokok sebuah paragraf. Berikut adalah salah satu contoh menentukan ide pokok dalam paragraf. Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia.
dan juga makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat maupun bahan industri. Salah satu peranan pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah pohon merupakan penghasil udara segar yang ada di dunia. Berdasarkan paragraf yang ada di atas tadi, kita dapat melihat kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut, dan kalimat yang lain berguna menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada tadi. Seperti yang dapat kita lihat dari kalimat pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat maupun bahan industri, yang mengindikasikan pohon memberikan berbagai manfaat. Maka itulah sebagai ide pokok dari paragraf tadi. Pembahasan yang kedua atau yang ketiga, mohon maaf, yang pertama adalah paragraf, yang kedua ide pokok, kalimat utama, yang ketiga menceritakan gambar cerita yang memuat objek-objek kompleks dan beragam. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, tentukan inti atau informasi dari setiap gambar. 2. Tentukan hubungan dan urutan kronologis dari gambar-gambar yang akan digunakan. 3. Jabarkan informasi tersebut dalam kerangka karangan. Dan yang keempat adalah kembangkan kerangka karangan dengan tetap memperhatikan kronologis dan inti penceritaan. Sebagai penjelasan adalah gambar cerita atau cerita bergambar adalah sebuah cerita yang menggabungkan unsur visual dan teks. Pada karya ini, gambar memegang porsi yang dominan. Gambar digunakan untuk menyampaikan inti cerita dengan sesekali ditopang unsur teks. Mari kita lihat gambar berikut. Perhatikan anak-anak, ini adalah sebuah gambar cerita. Kira-kira anak-anak, gambar apakah ini? Sedang apakah mereka yang ada di gambar? Silahkan kalian mencoba membuat cerita singkat menurut pendapat kalian dari gambar-gambar tersebut. Dari gambar kotak 1, 2, 3, dan 4 sampai 5, diurutkan dulu gambar 1 yang mana, 2, 3, 4, dan yang kelima. Setelah itu baru dibuat kalimat pokoknya atau ide pokoknya. Terus dibuat kalimat